Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam GIS Tips kedua. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya menggabungkan beberapa dataset bertipe raster menjadi satu dataset baru. Dalam artian dia menggabungkan semuanya menjadi satu raster saja gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita mendownload data dari beberapa situs itu akan didapat berupa tile ya kawan-kawan, atau berupa petak-petak, sehingga hasilnya nanti akan menjadi mosaik. Nah, terkadang kita memerlukannya itu saat harus diprosesi dalam waktu yang sama gitu. Jadi mau nggak mau data harus digabungkan. Nah, sedangkan data yang kita download tadi terpecah, maka data tersebut harus digabungkan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan data seperti itu? Nah, di sini kita akan menggunakan perangkat lunak ArcGIS ya. Dalam kaitannya ArcMap di sini kita akan menggunakan tools yang namanya Data Management Tools. Ada di raster ya kawan-kawan. Raster. Nah, kita akan mainkan raster dataset yaitu Mosaic to New Raster ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa tools ini itu berguna untuk menggabungkan beberapa multiple raster yang tadinya berupa mosaik atau tiles itu menjadi satu raster baru kawan-kawan semua. Nah, di sini saya sudah akan menyiapkan bahan. Teman-teman bisa gunakan datasetnya teman-teman. Kalau di sini saya akan menggunakan dataset saya yaitu berupa data data DEM yang saya peroleh dari Demnas berupa 4 petak data DEM di wilayah Gunung Rajabasa dan sekitarnya ya. Jadi Kalianda, Rajabasa dan juga Bakauheni di situ kawan-kawan semua. Nah, di sini saya akan masukkan dulu terlebih dahulu data-datanya ya kawan-kawan. Oke, saya akan masukkan datanya. Oke. Kita akan masukkan ya. Oke. Data Demnas kita ada 21, 22, 23 dan 24. Jadi ada 4 data ya. Kita masukkan. Nah, teman-teman, seperti yang biasa saya katakan pada di video sebelumnya ya, bahwa data DEM biasanya akan sedikit bermasalah di sistem koordinat. Nah, ini nanti kita akan fix setelah menggabungkan gitu kawan-kawan. Nah, kita tunggu loadingnya dulu untuk data supaya masuk. Nah, kita lihat ya teman-teman, dia tidak memiliki sistem koordinat kawan-kawan. Unicron Spatial Reference-nya tidak diketahui, jadi ya seperti itu ya. Jadi problematikanya adalah sistem koordinat belum diketahui. Oke, ya ini dia data yang kita dapat ya kawan-kawan. Datanya sudah seperti ini. Kita lihat ya, datanya ini belum menjadi satu ya, masih bisa pisah. Nah, ini adalah daerah yang akan kita cari gitu kawan-kawan. Kenapa kadang-kadang kita ribet ya harus menggabungkan gitu? Karena ada pertimbangan seperti ini. Ada beberapa data dari DEM, contoh saya ambil kasusnya dari DEM, itu adalah data digital elevation model yang paling detail untuk kelas yang gratis ya. Untuk kelas data free, Demnas Indonesia itu adalah salah satu yang memiliki resolusi terbaik yaitu 8,25 meter. Saya belum nemu juga yang gratis yang resolusinya bisa di atas 8,25 meter selain dari Demnas. Yang mendekati mungkin adalah menggunakan data DEM dari Alos Pulsar resolusi 12,5 meter. Atau mungkin teman-teman kalau mau yang paling mendekati adalah teman-teman menurunkan sendiri dari data radar Sentinel-1. Nah, itu cukup besar ya, raw datanya saja bisa mencapai 4,5 kalau yang level 1. Nah, itu dan softwarenya juga akan cukup berat gitu di laptop, terutama untuk laptop yang kayak saya ya, bisa dikatakan kentangnya kentang gitu. Nah, ini akan sangat merepotkan gitu. Nah, maka kita akan pasti memilih untuk mendapatkan data yang paling detail
tapi yang gratis gitu. Nah, Demnas menjadi salah satu pilihan. Tapi data Demnas ada satu kurang nyaman untuk ngolahnya. Dia datang dalam bentuk terpisah. Sehingga teman-teman mau tidak mau ya harus menggabungkan data-datanya gitu. Ya sebetulnya keuntungan dalam bentuk seperti ini adalah teman-teman bisa memilih daerahnya itu mau di-download sebesar apa, perlunya sebanyak apa, sehingga nanti ukuran downloadnya itu dapat diperkecil gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, tanpa banyak ya cakap lagi, kita akan gunakan tools ya. Namanya Mosaic to New Raster. Kita klik kawan-kawan. Oke. Sudah keluar ya. Jadi itu ya, menggabungkan dari beberapa raster dataset itu menjadi menjadi sebuah dataset raster yang gabungan ya. Jadi kita masukin saja, kita drag, kita masukin ya, kita blok dulu semuanya, atau masukin satu-satu dari sini juga nggak masalah. Kalau sudah, outputnya kita atur. Misalnya saya mau menyimpannya di mana gitu. Oke, saya misalnya simpan di folder TA saya misalnya. Misalnya saya tulis dem_gabungan ya. Maaf, ini adalah lokasi folder ya harusnya ya. Kita masukin di folder saya, yaitu di ini add. Nah, tempat penyimpanan ya, ini untuk ngatur tempat penyimpanan. Habis itu kita kasih nama, yaitu dem_gabungan apa format yang mau kita isi. Biasanya untuk data dem itu data raster itu kita gunakan format TIFF ya, .tiff. Jadi teman-teman kasih format TIFF formatnya. Nah, spatial reference itu kita pilih berupa WGS 19. Kita isi bisa enggak, tapi saya akan coba dulu, bisa tidak, tapi harusnya bisa. Kita pilih zona kita tadi 48S ya, supaya nanti biar langsung ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada dua yang harus diisi kawan-kawan, yaitu pixel type dan juga number of band. Nah, di mana dua informasi ini bisa kita lihat? Nah, kita akan lihat dari salah satu dari data dem, karena kita download data dengan sumber yang sama, maka properties atau metadatanya seharusnya juga sama gitu. Karena dia diproses dalam output dari input yang sama dan output yang harusnya juga sama gitu. Karena basicnya data Demnas itu adalah data utuh yang dipecah-pecah gitu kan, maka harusnya ya sama gitu semuanya. Nah, kita tunggu, kita buka properti. Di properti nanti teman-teman itu buka source ya. Nanti di tab source itu nanti akan terlihat metadata ya. Di source teman-teman lihat. Nah, di sini spatial reference-nya kan belum didefinisikan, kita definisikan nanti. Oke. Mungkin nanti kita akan jadikan WGS 184 aja dulu karena dia di sini ini ya, derajat ya. Oke, di sini kita lihat raster information. Dia adalah tipenya itu adalah floating point 32 bit ya, floating point 32 bit. Number of bandnya itu adalah bandnya cuma satu ya, number of band 1, floating point 32 bit. Nah, kita pilih 32 bit float ya, number of bandnya 1. Oke, sistem koordinat kita ganti jadi WGS 1984 ya. Oke. Udah, yang lain tidak perlu diganti. Kalau sudah, kita oke. Nah, biarkan dia akan jalan gitu nanti teman-teman. Nah, mungkin saya akan skip bagian ini. Oke, kita jalankan saja ya. Biarkan saja dulu. Oke, maka datanya sudah jadi ya kawan-kawan. Nah, ini adalah data dem yang sudah kita
Yang lain kita bisa out saja, di remove. Nah, ini sudah menjadi data DEM yang sudah kita gabungkan. Sekarang kita cek DEM gabungan kita, properti ya. Kalau kita lihat di propertiesnya, nah kita sudah mempunyai sistem ukurannya udah gede ya, udah karena digabungan dia kita lihat dia sudah mempunyai sistem koordinat yang seharusnya sudah betul gitu. Nah, ini sudah benar ya sistem koordinat GCS-nya sebagai 1984 gitu kan. Nah, kawan-kawan, kalau sudah ini tinggal bisa kita reproject gitu teman-teman ke dalam sistem koordinat UTM gitu ya. Karena tadi kenapa nggak kita langsungkan jadi UTM pas pengolahan? Karena tadi sebenarnya itu dia sudah terbaca dalam bentuk ini ya, nilainya itu sudah terbaca berapa bujur timur, berapa lintang selatannya udah kebaca. Cuman dia nggak tahu unitnya aja. Unitnya itu harusnya karena sudah terbaca, ininya sudah terbaca tadi, tapi unitnya masih belum diketahui. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau kita jadikan UTM, maka pembacanya juga akan salah, yang berakibat skalanya juga salah gitu. Nah, makanya karena kita sebenarnya udah tahu itu tuh derajat, maka kita jadikan dulu derajat, yaitu WG 1984. Nah, kalau mau dijadikan UTM, maka teman-teman harus melakukan reproject ya, menggunakan projection transformation di raster ya, seperti yang di video sebelumnya. Kemudian kita project raster, kawan-kawan. Kita klik. Oke, kita tunggu. Memang agak Oke, sudah terbuka ya. Jadi di project raster, kita masukkan raster yang kita mau project gitu kan. Kita klik dulu, ya memang agak lama ya, sorry. Nah, dah. Sistem koordinat sudah ada, output koordinat baru kita masukkan, yaitu 48S. Daerah saya kan 48S. Oke, kalau misalnya sudah, tempat penyimpanannya kita atur dulu, jangan kabur dulu ya. Kita simpan dulu di tempat penyimpanannya, yaitu di kuliah. DEM gabungan kita kasih tambahan UTM. Kita kasih UTM, sudah jadi, lain-lain nggak perlu diganti, diklik OK. Maka biarkan dia reproject ya. Oke, saya akan skip saja pas processing seperti ini, biar tidak makan waktu. Oke, jadi teman-teman sudah ini ya, sudah jadi hasilnya. Kita kecilkan, kita matikan yang ini. Oke, ada sedikit error ya, kawan-kawan. Kita remove dulu. Oke, ada sedikit error ya. Mungkin kita project ulang. Tempat penyimpanan tidak usah diganti dulu. 48S. Kita langsung oke. Oke, datanya sudah muncul ya. Cuman mungkin karena di sini decimal degree ya. Jadi sedangkan ini kan adalah unitnya meter, maka mungkin dia nggak kebaca gitu. Nah, kalau memang seperti ini ya berarti cukup kita keluar saja dari project yang ini ya. Kita masuk ke project baru dan kita load datanya, maka seharusnya dia tidak ada problem masalah apa-apa gitu. Ini karena dia kebacanya decimal degree ya, harusnya meter gitu. Karena kita tadi masukin data awal adalah decimal degree gitu. Sistem koordinatnya bisa diatur saja nanti mungkin di layar ya. Kita buktikan kalau itu datanya tadi udah berhasil gitu. Ya, kita out dulu. Oke, kita coba ya masukin datanya. Tadi saya nyimpannya di data TA. Di folder TA, oke, saya tadi simpan dia berupa DEM gabungan UTM, add. Nah, ini sudah jadi meter ya, udah benar. Nah, kita buktikan. Gimana cara kita buktikannya? Kita masukkan data. Kita masukkan data yang
ukuran besar ya, berupa misalnya data ini apa? SHP batas dasar peta Indonesia ya misalnya ya. Kita lihat apakah dia kena gitu. Nah, kan? Dia menutupi. Nah, ini udah masuk berarti dia udah benar. Ya, kalau misalnya udah seperti ini berarti datanya sudah aman. Ya, kawan-kawan ya. Oke, kira-kira begitu untuk melakukan penggabungan data ya, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya berkaitan sama data yang bentuknya tile atau seperti mosaik ya, itulah cara menggabungkannya. Ya, sekian tips dari saya. Sampai ketemu di lain video, kawan-kawan.